Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Imam Muhlasin, semester 6 HKI. Makul Psikologi Keluarga. Saya di sini akan mempresentasikan tentang negosiasi dalam penyelesaian konflik keluarga guna memenuhi tugas UAS Makul Psikologi Keluarga. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian negosiasi. Salah satu dari sekian banyaknya bentuk interaksi yang dilakukan manusia adalah negosiasi. Negosiasi merupakan suatu hal yang biasa dilakukan oleh setiap orang dan dapat dilakukan untuk berbagai macam dan kepentingan. Berbagai macam hal dan kepentingan. Negosiasi sendiri merupakan komunikasi dua arah ketika masing-masing pihak saling memberikan pendapat atau mengemukakan keinginannya. Negosiasi dapat dilakukan dengan rencana atau tanpa direncanakan terlebih dahulu. Negosiasi yang direncanakan adalah negosiasi atas permasalahan yang timbul dari hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain dan telah dipersiapkan terlebih dahulu hal-hal yang akan dikemukakan pada saat akan dilaksanakan dengan mendudukan persoalan yang terjadi dan membuat alternatif pemecahan masalah untuk mengantisipasi tidak diperbolehkannya titik temu pada negosiasi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan negosiasi tanpa rencana yaitu adalah negosiasi yang dilakukan tanpa didahului oleh upaya adanya hubungan hukum antara para pihak, sehingga pada umumnya negosiasi jenis ini dilakukan tanpa persiapan. Para pihak yang bernegosiasi tentu ingin menjalankan hal yang telah disepakati oleh para pihak. Namun terkadang pelaksanaan terhadap kesepakatan para pihak tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga diperlukan lagi upaya yang dapat mengikat para pihak agar dapat menjalankan hasil negosiasi tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjalankan hasil negosiasi yaitu adalah dengan membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis antara para pihak. Apabila negosiasi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, sebelum bernegosiasi, salah satu pihak harus mengundang pihak lainnya untuk bertatap muka, berhubungan ataupun berkomunikasi. Dalam hal yang disimpulkan bahwa negosiasi yang berdasarkan kesepakatan adalah negosiasi yang dilandaskan pada etikat baik dari masing-masing pihak. Berbeda halnya dengan negosiasi yang dilakukan dengan tanpa adanya kesepakatan dari salah satu pihak atau tidak direncanakan lebih dahulu oleh salah satu pihak atau oleh pihak masing-masing lainnya. Pada dasarnya, negosiasi dalam keluarga merupakan suatu bentuk upaya komunikasi dan kompromi para pihak anggota keluarga untuk menyepakati dan menemukan solusi dalam permasalahan yang ada di keluarga tersebut. Negosiasi bisa dan perlu dilakukan dalam hal yang berskala besar ataupun kecil. Yang terpenting adalah hal yang dinegosiasikan memang dirasa perlu untuk dikomunikasikan. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga mempunyai persepsi dan pendapat yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu hal. Maka negosiasi mempunyai manfaat yang besar bagi keterlangsungan hubungan keluarga. Membangun kebiasaan bernegosiasi juga dapat mencegah munculnya pertikaian atau permasalahan dalam keluarga. Dengan bernegosiasi, perbedaan-perbedaan yang timbul dalam keluarga dapat terkendalikan dan dikomunikasikan dengan baik, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak.
Selanjutnya yaitu macam-macam negosiasi. Macam-macam negosiasi ada dua, yaitu negosiasi formal dan negosiasi non formal. Negosiasi formal adalah merupakan negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Ciri-ciri negosiasi formal adalah adanya perjanjian atau hitam di atas putih yang sah secara hukum. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati dapat berperkara kerana hukum. Yang kedua, negosiasi non formal atau informal. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering bernegosiasi. Negosiasi dapat terjadi kapan saja dan dengan siapa saja. Misalnya negosiasi antara ayah dan anak, ayah dan ibu, atau siapa ya gitu. Negosiasi ini dapat membutuhkan perjanjian khusus. Negosiasi ini tidak membutuhkan perjanjian khusus yang melibatkan hukum. Yang selanjutnya yaitu tujuan negosiasi. Negosiasi dilakukan untuk mendapatkan sebuah keputusan bersama atas suatu hal yang diperdebatkan. Selain itu, tujuan utama dilakukan sebuah negosiasi adalah satu, untuk menyelesaikan konflik atau perbedaan keinginan yang timbul akibat adanya perbedaan pendapat dalam sebuah negosiasi. Yang kedua, untuk mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar dari hal-hal yang dinegosiasikan. Yang ketiga, menghindari hal-hal negatif yang dapat timbul dari proses negosiasi seperti perbedaan pendapat dan pertikaian karena tidak mau mengalah mempertahankan pendapat. Yang keempat, untuk meleburkan dan menyatukan beberapa perbedaan pendapat agar diperoleh suatu negosiasi yang berhasil. Sekian dari pemaparan tentang negosiasi dalam penyelesaian konflik keluarga. Sebelum saya tutup, akan saya tampilkan sedikit video contoh negosiasi dalam keluarga. Berikut videonya.
Ya itu tadi eh, sedikit video tentang contoh negosiasi yang dilakukan dalam keluarga untuk menentukan liburan liburan keluarga. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.